Halo adik-adik. Halo. Apa kabar semuanya? Sudah mandi kan? Sudah makan? Yuk kita puji-pujian. Hari ini kakak tidak sendiri. Nama kakak Reta dari Kabanjati. Hai adik-adik Babakan. Kakak juga ditemani dengan kakak Dia. Halo. Ada kakak Jensen dan kakak Tegeo. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai pujian, mari kita berdoa dipimpin oleh kakak Dian. Yuk, semuanya kita lipat tangan, matanya dimeramkan. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita mau nyanyi lagu Saya Ada, Tuhan Pun Ada. Dilanjutkan dengan Duduk Senang, Berjalan Senang. Ayo anak-anak, silakan berdiri ya. Yuk. Masih ada haleluya? Haleluya. Kita lanjut lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Dilanjutkan. Tanganku kerja buat Tuhan. Masih berdiri ya. Ayo, ayo. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mari kita lanjut. Mari masuk gerbangnya. Dilanjutkan. Sebab Tuhan Maha Besar. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi
Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Tangannya dilipat, matanya dimerangkak. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarkan kami duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, salam jumpa lagi dengan Kak Rudi. Puji Tuhan, minggu yang ceria, minggu yang penuh dengan sukacita ini, minggu yang berbahagia ini, adik-adik sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya diam, dengan baik, mendengarkan. Kak Rudi mau bercerita tentang Deborah. Sudah pernah dengar tentang Deborah? Deborah adalah seorang nabiah yang memerintah sebagai hakim atas bangsa Israel. Bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yang melakukan menyembah berhala, yang melakukan beribadah kepada Baal, dan membuat Tuhan itu murka. Bangsa Israel jatuh ke dalam tangan Yabin Raja Kanaan dengan panglima perang Sisera yang mempunyai pasukan yang banyak sekali, 900 kuda besi. Bangsa Israel ditindas selama 20 tahun. Gimana adik-adik kalau dijajah selama 20 tahun? Bangsa Israel berseru kepada Tuhan, meminta tolong, meminta pengampunan. Dan bangsa Israel datang kepada Deborah untuk berhakim. Dan Deborah mempunyai juga panglima perang bernama Barak, yang memanggil Barak untuk berperang melawan Sisera. Barak
maju berperang kalau Deborah juga ikut berperang. Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan ini, karena Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Deborah adalah seorang nabiya yang takut akan Tuhan dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Pada saat itu Deborah ikut berperang bersama-sama dengan Barak. Deborah lalu berkata kepada Barak. Kita buka di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 14. Sudah siapkan ya Alkitabnya? Tadi Karudi lupa bilang untuk menyiapkan Alkitabnya. Siapkan ya. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki." Puji Tuhan, Allah turut bekerja, Allah turut berperang bersama-sama dengan Barak. Allah berbicara kepada Nabi Deborah, Nabiyah Deborah yang dipakai Tuhan. Pada akhirnya peperangan dimenangkan oleh panglima perang bangsa Israel, Barak. Tetapi Sisera, panglima perang Raja Kanaan, itu lari, berjalan kaki. Dia lari karena pasukannya sudah kucar-kacir. Dia mau menyelamatkan diri. Seperti yang dikatakan bahwa Sisera akan mati di dalam tangan seorang perempuan. Kita baca ya ayat yang 17. Tetap ya Alkitabnya ya. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hazor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapat Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Karena Yael dianggap teman dengan Sisera, makanya dia beristirahat di kemahnya. Yael melarikan diri, nyumpet. Yael seperti orang yang berteman ya, dikasih masuk Sisera, panglima itu ditutupi. Tapi apa yang terjadi? Sesuai dengan apa yang Nabi Deborah bilang, Sisera akan mati di tangan seorang perempuan, dan perempuan itu bernama Yael. Ayat 21, tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakannya lah patok itu masuk ke dalam pelipis sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Setelah itu datang, terus kalau kita lanjut, datang Barak dan mendapatkan Sisera sudah meninggal. Cerita ini luar biasa bahwa Tuhan memakai seorang nabiyah untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Deborah seorang yang takut akan Tuhan, yang selalu dengar-dengaran akan Tuhan. Tuhan pakai siapa saja yang mau mendekatkan dirinya kepada Tuhan.
apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan ingin supaya bangsa Israel itu maju berperang, semua sudah dikasih tahu kepada Nabiah Deborah. Jika bangsa Israel bertobat, dia menyadari akan kesalahannya, dia kembali lagi kepada jalan-jalan Tuhan, maka Tuhan akan menolong bangsa Israel. Begitu juga Nabiah Deborah, seorang yang Tuhan pakai, walaupun dia seorang perempuan, seorang wanita, tapi dia seorang yang taat dan percaya. Maka Tuhan akan berkenan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan berkenan kepada orang-orang yang selalu dekat kepada Tuhan. Tuhan pakai siapa saja kalau kita dekat kepada Tuhan. Adik-adik yang sayang, adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus, kalau adik-adik membaca firman, berdoa, Tuhan senang, Tuhan akan sertai. Ya, coba adik-adik buka lagi, kita lihat di dalam Yosua 10 ayat 14b. Udah buka? Buka ya. Yosua, kitab Yosua. Yosua 10 ayat 14b. Rupanya semua, kalau kita takut akan Tuhan, kita selalu berharap kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang berperang untuk kita. Kita baca ya, yang 14b. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Semangat adik-adik. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang bahwa Tuhan akan berperang untuk kita. Tuhan akan berperang untuk adik-adik. Jangan takut. Kalau kita sebagai orang yang percaya, seorang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Seperti kepada Nabiah Deborah. Seperti kepada bangsa Israel yang sudah bertobat, sudah melakukan apa lagi yang Tuhan senang, dia sudah mengakui kesalahannya, maka Tuhan akan menolong. Puji Tuhan, firman Tuhan minggu ini, minggu yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, kita tutup Alkitab kita mau berdoa, kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tangannya dilipat, matanya kita merah. Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang indah yang telah anak-anak-Mu dengar, biar firman itu tertanam di dalam hati mereka. Mereka taat, mereka setia, mereka mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi mereka. Berkati orang tua mereka, berkati guru sekolah minggu, berkati Ibu Gembala, Bapak Gembala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.